begitu juga jemaat GKJ Pekalongan yang di rumah yang mau mengikuti ibadah melalui streaming channel YouTube GKJ Pekalongan. Kembali kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, ibadah minggu kedua bulan keluarga, tanggal 13 Oktober 2024, yang akan dibawakan oleh Bapak Widianto Widigdo dengan tema Berjuang di Tengah Rasa Tertekan dan Gelisah. Adapun informasi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka bulan keluarga tahun 2024, seksi perkunjungan membuka donasi sosial perkunjungan di ruang lingkup warga GKJ Pekalongan. Adapun kebutuhannya adalah donasi itu adalah berupa sembako atau uang, baik dari perorangan maupun dari kelompok. Untuk donasi sembako bisa dititipkan di kantor gereja, paling lambat tanggal 13 Oktober 2024. Dan untuk donasi uang bisa menghubungi Ibu Hesti atau Ibu Melani yang seperti yang tertera di dalam warta berita GKJ Pekalongan pada minggu pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita sejenak mengambil saat hening. Saat hening dipersilahkan. Saat hening selesai, jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 4, bait pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kita nyanyikan bait yang kedua. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu kedua bulan keluarga GKJ Pekalongan. Pada hari ini tanggal 13 Oktober 2024. Kami ucapkan juga selamat mengikuti bagi jemaat GKJ Pekalongan maupun warga gereja dimanapun Anda berada yang menikmati ibadah pada pagi hari ini melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Ibadah pada pagi hari ini akan membawakan tema berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah. Kita nanti akan bersama-sama belajar untuk mengatasi rasa tertekan dan gelisah ketika kita sudah sedang mengalami permasalahan. Baik Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan kembali menyanyikan lagu pujian yang kita ambil dari PKJ 14 bait yang pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita mengingat kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita menyadari bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang di dalam kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dan memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih sayang, Tuhan yang tahu apa yang kami mau. Kembali kami ucap syukur atas berkat dan tuntunan-Mu Tuhan, atas firman-Mu, atas karunia-Mu dan atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, setiap tingkah laku kami dalam hidup ini. Sehingga kami menyadari Tuhan pada pagi hari ini, banyak sekali di dalam kehidupan kami, perilaku kami, perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau, baik di hadapan sesama kami. Baik dosa-dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja,
baik kami tuangkan di dalam perbuatan kami, pikiran kami, dan ucapan kami. Ya Tuhan, melalui pada pagi hari ini, kami memohon kepada Engkau, agar Engkau selalu mengampuni dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, dan boleh hidup berkenan di hadapan Engkau. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan nyanyian pertobatan di dalam Kidung Jemaat 28, bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku, dan seterusnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setelah tadi kita mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Untuk itu jemaat dimohon untuk berdiri. Berita anugerah akan diambil dari kitab Matius pasal yang 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dikala kita merasa letih lesu dengan beban hidup yang kita jalani, yang kita terima, Tuhan memberi kita jaminan untuk memberi kelegaan ketika kita akan datang kepadanya. Dan marilah kita bersama-sama menyambut berita anugerah dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 359, bait yang pertama dan kedua. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, dan selanjutnya. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, kan ku berikan kelegaan. Mari datang padaku yang berbeban berat, datang dengan bebanmu padaku. Pikulah kuk yang aku pasang, dan belajar padaku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa untuk mempersiapkan hati kita dalam menyambut firman Tuhan. Saya hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami sujud di hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat rahmat yang telah kami terima sampai pada pagi hari ini. Engkau telah tuntun kami Tuhan ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah kami bisa mendengar firman-Mu, menanamkannya dalam hati kami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Sehat? Iya. Biasanya kalau kita menanyakan kabar sehat, persepsi kita biasanya ditanyakan sehat secara fisiknya. Betul ya Bapak Ibu, saudara-saudara? Jarang di antara kita ketika menanyakan sehat, sehat mentalnya atau enggak? Nah, kalau pada pagi hari ini saya juga menanyakan, apakah mental Bapak Ibu dan saudara-saudara hari ini juga sehat? Yakin sehat? Baik. Kesehatan mental itu penting. Dan tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ternyata pada tanggal 10 Oktober kemarin, hari Kamis, itu merupakan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan kebetulan pada pagi hari ini, kita sedang merayakan Pekan Bulan Keluarga. Yang perlu diperhatikan dalam keluarga, salah satunya adalah kesehatan mental anggota keluarga. Apakah benar sudah sehat mental semuanya? Atau adakah yang terganggu? Atau bahkan mungkin saya sendiri atau kita sendiri sedang terganggu mentalnya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dukungan keluarga amatlah penting. Jangan sampai malah nantinya keluarga yang menjadi penyebab terjadinya gangguan mental dalam keluarga kita. Tema ibadah pada pagi hari ini adalah berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah. Tema ibadah kali ini akan menolong kita bagaimana kita dalam menghadapi pergumulan mental, khususnya terkait perasaan tertekan dan kegelisahan. Kita akan bersama-sama belajar dari Mazmur 42. Kita akan sama-sama membaca dari Mazmur 42. Pasal 42. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan
dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita tadi barusan sudah mendengar bacaan Alkitab dari Mazmur 42. Kenapa saya mengatakan mendengar? Ya, karena pada kali ini bukan saya yang membacakan dan membaca, tetapi ada nuansa lain yang saya coba hadirkan. Ada pembacaan Alkitab yang saya berharap bisa lebih membuat kita lebih khusyuk dalam menyimak Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 42 adalah karangan Bani Korah. Di ayat yang pertama tadi, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Siapakah Bani Korah? Jadi Bani Korah adalah keturunan Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi yang melayani kemah suci. Tugas mereka terutama adalah menjaga perkemahan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk kemah Tuhan, mengolah roti, serta menyanyikan pujian bagi Tuhan. Nah, sejumlah nyanyian dari Bani Korah ini dicatat dalam Mazmur pasal 42 sampai dengan pasal yang ke-49 dan juga pada Mazmur pasal 87 sampai 88. Di Mazmur 42 yang baru saja kita dengarkan, kita bisa mendengar, memperhatikan ada berbagai macam pergumulan mental yang dialami di situ. Di beberapa ayat disampaikan, contohnya di ayat 4 saya bacakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di tempat lain, ayat ke-5a, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Kemudian ada lagi ayat 10 dan 11. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahku? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari pun kita kadang mengalami pergumulan hidup. Baik pergumulan dengan pekerjaan kita, dalam menghadapi pekerjaan kita, dalam kita bersosialisasi, mungkin dengan tetangga ada yang mungkin resek atau bagaimana, kemudian mungkin dengan keluarga kita sendiri, dengan masing-masing anggota keluarga. Kita dengan pasangan kita, dengan suami atau istri kita, dengan anak-anak kita, atau bahkan dengan orang tua kita.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil dalam bacaan ini untuk menjadi kekuatan kita dalam menghadapi pergumulan mental. Kalau saya boleh mencatat, ada kurang lebih 3 poin penting dalam kita menghadapi pergumulan mental. Yang pertama, bahwa kita perlu memiliki kerinduan kepada Allah. Dalam ayat 2 dan 3 disebutkan demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, ketika kita sedang mengalami pergumulan mental, kadang hal tersebut menjadikan kita depresi, menjadikan kita tertekan, menjadikan kita gelisah. Ketika kita merasakan hal-hal tersebut, kita tidak bisa melaksanakan segala sesuatunya dalam keadaan yang baik-baik saja. Segala sesuatu yang biasanya mudah kita lakukan, karena kita merasa tertekan, gelisah, kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Untuk itulah kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kita memiliki kerinduan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita perlu mengingat bahwa Allah selalu menyertai kita. Kadang kita berpikir bahwa kok koyo-koyone seolah-olah Tuhan tidak beserta kita, meninggalkan kita. Tapi yakinlah, tanamkan dalam hati kita bahwa Allah sekalipun tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saya sendiri, bahkan mungkin kita yang sering berjalan menjauh meninggalkan Allah. Nah, dalam ayat 7b sampai ayat 9 dari Mazmur 42, saya bacakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudera raya berpanggilan-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanmu. Dari ayat tersebut kita bisa merasakan dan mendengar bahwa melalui ayat-ayat ini kita bisa mengingat bahwa Allah selalu menyertai kita apapun kondisi kita. Terlebih ketika kita sedang merasakan tertekan, gelisah karena pergumulan mental yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi poin yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus percaya dan berharap bahwa Allah akan selalu menolong kita. Di dalam ayat 12b disebutkan bahwa berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan mental yang kita alami adalah hal-hal yang normal. It's okay. Seringkali mungkin kita melihat di sekitar kita, orang-orang baik, orang-orang yang kita temui dalam kehidupan, kok kayaknya baik-baik saja. Apakah dia tidak pernah mengalami pergumulan mental? Ataukah mungkin cara dia saja bisa mengatasi pergumulan mental? Karena kita tahu bahwa sebetulnya orang yang baik-baik saja bukan berarti mereka tidak pernah mengalami pergumulan mental, namun mereka bisa menghadapi pergumulan mental tersebut dengan baik, dengan tenang. Ada satu pepatah dalam bahasa Inggris ketika kita menghadapi pergumulan mental, it's okay to not to be okay. Tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Kadang-kala kita merasa ya harusnya hidup berjalan baik-baik saja, tidak harus ada pergumulan. Oh enggak, tidak semudah itu Yura. Adalah tidak apa-apa, baik-baik saja, walaupun kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang menjadi titik berat dalam kehidupan kita bahwa
Allah selalu mendengar seruan kita untuk pulih, untuk bangkit dalam menghadapi pergumulan mental. Apapun yang membuat kita tertekan dan gelisah, Allah mendengar seruan kita. Dan sebagai refleksi dari tema ibadah kita hari ini, ada 2 hal penting yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah sebagai pribadi, sebagai orang yang bergumul dalam tekanan dan kegelisahan, marilah kita tetap berjuang, terus berjuang, karena kita tidak sendirian. Ada Allah yang selalu peduli dengan kita. Meskipun kadang kita merasa tidak ada orang yang memahami kita, namun Allah memahami kita. Kita harus selalu tetap berharap kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terkadang saat kita mengalami depresi karena pergumulan mental, terkadang ya, enggak semuanya, justru kita kadang merasa lebih berat, lebih tertekan kita ketika kita bertemu dengan rekan-rekan kita satu iman, bertemu saudara-saudara kita, bertemu keluarga kita dalam satu iman. Karena apa? Terkadang ketika kita bertemu, kita dalam kondisi tertekan, kondisi depresi, ketika kita bertemu, kita sedikit cerita, orang yang kita temui kadang malah menghakimi kita. Lah kowe ki piye? Kok ora berharap? Kenapa kamu tidak berdoa saja? Kenapa kamu begini? Oh, hidupmu kurang saleh. Kamu kurang baik. Terkadang ketika kita mengalami depresi, kita mengalami tertekan, kita hanya ingin didengar. Kita sebagai orang yang melihat, yang mendengar, kita kadang bersikap seperti itu. Kita sadari atau tidak. Kita cenderung menyalahkan, cenderung menghakimi, kitalah yang benar. Kamu yang sedang terdepresi, kamu kurang baik, kamu kurang saleh. Dianggap tidak percaya kepada Allah. Harusnya ketika kita sebagai orang yang melihat saudara-saudara kita yang sedang mengalami tekanan hidup, kita belajar pada Yesus. Kalau tadi dalam berita anugerah disebutkan bahwa Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami tekanan, kita ajak dia, kita rangkul dia, kita rengkuh dia. Caranya bagaimana? Cukup ditemani. Kita ingatkan dia untuk tetap bisa menjalani hari-harinya, menjalani aktivitasnya dengan baik. Menemani mereka bukan berarti kita harus bersama mereka selama 24 jam. Mungkin ketika saudara-saudara kita, sahabat kita sedang mengalami pergumulan mental, mengalami rasa tertekan, depresi, temani dia ketika dia menghubungi untuk, aku dikancani, saya ditemani yuk. Kita datang, menemani mereka dalam aktivitasnya, mungkin menemani kalau sore diajak jalan-jalan atau ke Mataram, olahraga ringan. Kalau saya ke Mataram pengennya niatnya olahraga, tapi akhirnya banyak jajannya di sana, karena banyak yang jualan jajan. Yang harusnya olahraga, jajannya dikurangi biar jadi sehat, tapi malah jajan. Kadang kalau dengan anak-anak ya sudah, akhirnya larinya niatnya 3 putaran, 4 putaran. Ya, 4 putaran. Larinya setengah putaran, yang 3,5-nya jalan sambil jalan-jalan. Tidak apa-apa, kita menemani mereka dalam santai, refreshing, healing. Kita hadir kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita dalam keadaan mereka yang sedang terpuruk.
kita mendengarkan. Kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut. Tuhan berharap kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kita dengarkan mereka. Bahkan kalau mungkin mereka mengajak diskusi, oke. Kita ajak diskusi tanpa menghakimi. Terkadang ketika sebagai pribadi yang bergumul, yang mengalami pergumulan, ketika kita berdiskusi, kita hanya ingin didengarkan. Istilahnya hanya membuang sampah dalam tubuhnya, membuang keluh kesah. Ketika diajak diskusi pun mereka tidak berharap kita akan menanggapi, kita akan mendapatkan jawaban. Tidak, mereka hanya butuh didengarkan. Dan kalau kita sebagai sahabat, teman yang diajak untuk mendengarkan, berbahagialah. Karena kita berarti dianggap sebagai teman yang sejati. Kita dengarkan keluh kesahnya, kita dengarkan diskusinya, sekali lagi tanpa menghakimi. Itu tadi yang pertama. Dan yang kedua, sebagai keluarga, ketika kita sedang mengalami pergumulan hidup, mengalami pergumulan mental, sebagai keluarga, kita perlu peduli pada kesehatan mental keluarga kita. Seperti di awal tadi saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apakah kita sehat, baik-baik saja secara mental? Kita perlu memperhatikan kesehatan mental keluarga kita. Memperhatikan pasangan kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, besan kita, anak-anak kita, atau mungkin keluarga yang lain. Kita bertanggung jawab untuk mendengarkan dan memberikan dukungan bagi mereka yang sedang tertekan dan gelisah. Sudahkah kita dalam keluarga memberikan waktu untuk anggota keluarga kita untuk sekedar mendengarkan? Terkadang saya sendiri sebagai contoh, ketika pulang kerja, kalau pas hari Senin, Jumat, itu biasanya pasiennya rame kalau di puskesmas. Pulang kerja sudah capek, nanti kalau di rumah ketemu anak-anak pengennya cerita, ya aku tadi tuh begini-gini. Kita kadang, ayah capek, nanti aja ceritanya. Biasanya anak kalau sudah seperti itu, moodnya sudah down, sudah hilang. Ketika nanti malam kita tanyakan, sudah enggak jadi. Nah, marilah kita bersama-sama belajar mendengarkan. Paling tidak kita memberikan tempat. Kita bertanggung jawab untuk kesehatan mental keluarga kita. Demikian pula mungkin dengan anak-anak. Anak-anak misalnya pengen cerita, ya ditahan dulu sebentar mungkin. Demikian juga mungkin orang tua pengen cerita ke anaknya, anak-anak juga harus mau mendengarkan. Tidak asik dengan gadgetnya sekarang. Istri, sekedar memberi contoh, sebagai ibu banyak hal-hal rumah tangga yang harus diselesaikan. Kalau menurut ibu-ibu kerjaan rumah itu tidak ada habisnya. Nggih napa ibu-ibu? Istilahnya kita iki rampung-rampung, ternyata dari pagi sampai sore sebuah pekerjaan yang tidak akan pernah ada selesainya untuk ibu-ibu. Terkadang kita masing-masing terbelenggu dengan egoisme kita. Sebagai seorang kepala keluarga, aku kan bertanggung jawab untuk ekonomi kita. Urusan rumah tangga ya urusannya ibu, aku udah capek. Kita kadang karena keegoisan kita abai. Kita tidak mau sedikit mendengarkan. Sang istri yang mungkin karena saking capeknya dari pagi sampai malam, sekedar pengen didengarkan, tapi ternyata
kita sebagai kepala keluarga kadang tidak mau mendengarkan. Nah, di pagi hari ini coba kita lihat di sebelah kita masing-masing. Tengok di sebelah kita ada keluarga kita. Sudahkah kita sebagai anggota keluarga hadir sebagai sahabat? Hadir sebagai sahabat yang tulus, hadir sebagai sahabat yang tulus untuk mengasihi pasangan-pasangan kita, mengasihi istri dan mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita. Kita luangkan waktu untuk mendengarkan mereka. Kita berikan waktu kita buat keluarga kita. Sudahkah dalam kehidupan kita hadir bagi ayah dan ibu kita, bagi orang tua kita sebagai sahabat yang tulus, yang mendengarkan. Sama seperti Allah yang begitu peduli dengan kita untuk menemani kita, kita belajar menjadi seperti Yesus. Kita peduli pada keluarga kita. Atau bahkan bukan hanya kepada keluarga saja, namun untuk siapapun yang sedang berjuang menghadapi pergumulan mental, kita ada untuk mereka. Tuhan kiranya memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak. Yang menemani, merengkuh mendengarkan mereka. Menjadi sahabat yang peduli. Sama seperti Allah yang selalu peduli dengan kami, selalu mendengarkan kami. Tuhan selalu ada di setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk doa syafaat kita. Saya hantarkan. Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang begitu baik, yang selalu ada buat kami. Kami sujud Tuhan di hadirat-Mu Tuhan, untuk mengucapkan puji dan terima kasih atas segala berkat-Mu. Ini kami hadir lagi Tuhan di tahta-Mu Tuhan, untuk menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum dapat bersama dengan kami dalam segala aktivitas mereka, dalam segala keadaan mereka. Bagi mereka yang mungkin masih menghadapi pekerjaannya, menjalani pekerjaannya, Tuhan kiranya boleh bimbing, Tuhan boleh sertai Tuhan, karena dalam pekerjaannya pun nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik yang kami ketahui ataupun tidak, yang masih menjalani dalam proses pemulihan Tuhan, kiranya Tuhan boleh sertai dan bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa untuk Bapak Pri Hartono yang pada hari Senin besok akan menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Karyadi Semarang Tuhan. Tuhan kiranya boleh berkati sertai segala usaha keluarga Tuhan untuk menjalani kemoterapi, dan nantinya Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berikan kepada keluarga Tuhan kekuatan, kesehatan, juga kesabaran Tuhan untuk dapat menemani Pak Pri Hartono dalam menjalani proses kemoterapi tersebut. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan yang berada di luar kota Tuhan. Mereka dalam pergumulan hidupnya Tuhan, setiap hari kami tidak mengetahuinya Tuhan, apa yang terjadi, apa yang mereka alami di sana Tuhan. Namun kami yakin Tuhan, tangan Tuhan akan selalu ada untuk mereka. Tangan Tuhan akan selalu merengkuh mereka dalam menjalani pergumulannya. Tuhan boleh berkati sertai anak-anak kami Tuhan dengan kesehatan, kebijaksanaan Tuhan, agar mereka juga selalu kuat Tuhan memegang imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk adiuswo Tuhan di gereja kami Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan fisiknya Tuhan, mereka masih bisa berkarya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan boleh berkati dengan kekuatan, Tuhan boleh berkati dengan kesehatan Tuhan, agar mereka juga bisa menemani keluarga, bisa menjadi penyemangat Tuhan dalam kegiatan Tuhan, bisa menjadi tempat kami memohon petunjuk dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mereka miliki Tuhan. Dan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito bersama keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis beserta keluarga, untuk para aktivis gereja, semua panitia dan komisi Tuhan yang terlibat dalam pelayanan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati sertai Tuhan, lingkupi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terlebih di saat cuaca sedang tidak menentu, sedang tidak baik-baik saja Tuhan, Tuhan boleh berkati dengan kesehatan Tuhan, agar mereka dapat menjalankan kewajibannya, mereka dapat menjalankan pekerjaannya Tuhan, terlebih untuk melayani-Mu dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk ayah dan ibu kami,
untuk mertua kami, untuk besan kami, untuk semuanya Tuhan. Terkadang kami masih belum bisa mengasihi mereka dengan baik Tuhan. Tuhan boleh ajar kami Tuhan untuk bisa menyayangi, mengasihi mereka Tuhan. Tuhan berikan keluarga kami kesehatan Tuhan di masa di mana saat ini Tuhan dengan kondisi yang kurang baik, mungkin banyak di antara kami yang keadaannya fisiknya kurang baik. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana-rencana dalam bulan keluarga yang sudah kami rencanakan, kami persiapkan di bulan ini Tuhan. Kiranya rencana-rencana tersebut bisa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, Tuhan boleh berkati sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan di negara ini Tuhan, dari awal, dari puncak yang tertinggi, dari presiden hingga pemerintahan yang terbawah di tingkat RT RW Tuhan. Tuhan kiranya boleh berikan kebijaksanaan Tuhan, tanggung jawab, dan juga mereka mampu memegang amanah mereka Tuhan, memegang jabatan mereka dengan baik. Mereka lakukan dengan baik, dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga dapat bekerja dengan baik. Bapa di surga, masih banyak Tuhan hal-hal yang ingin kami ucapkan Tuhan. Namun karena dosa-dosa kami, karena kebodohan kami tidak sanggup Tuhan untuk mengatakannya. Engkau yang mengetahui isi terdalam dari hati kami Tuhan. Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Kiranya bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan, namun kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan dan Tuhan yang akan mengabulkan untuk yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Widianto Widikdo, berjuang di tengah rasa gelisah dan gundah gulana itu ya. Poin yang menarik yang saya tarik pada firman saat ini yaitu jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Kalau istilah zaman sekarang mungkin zaman now, jangan ya Dek ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing yang akan didasari di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi PKJ 149 bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu dan seterusnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah
Bapak, Ibu, serta saudara kita bangkit berdiri, kita akan berdoa memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji syukur Tuhan, pada kesempatan saat ini kami telah menerima firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan selalu menguatkan di dalam kehidupan kami, di dalam perjuangan kami, di tengah-tengah kegelisahan dan kegundah gulana yang kami alami setiap hari. Kami yakin dan percaya firman Tuhan selalu memberkati dan menuntun setiap langkah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami saat ini memberikan persembahan, menghaturkan persembahan. Sebagian apa yang kami miliki tidak sebanding dengan pemberian Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi kami percaya Tuhan berkenan untuk mengkuduskan, mensucikan persembahan kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau juga memberkati kepada saudara kami yang mengelola persembahan. Tuhan berikan roh hikmat, kebijaksanaan, dan memberikan kekuatan di dalam pelayanannya. Bapa kami yang ada di surga, apabila di dalam kami mempersembahkan ada dosa terselip kesalahan, kami mohon ampun, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa kami. Bapa di surga, persembahan ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja, seperti Tuhan telah mengajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama kembali memujikan nama Tuhan. Nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan tetaplah berkarya dalam tugas panggilan hidup kita sehari-hari demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita terima akan dapat menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Kini terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.มีปัญญาก็ลองดู ก็มานี่ เนี่ยกูรู้เรื่องมะเร็งแล้วนะไอเอ็มมันเป็นคนบอก